kuliah, yaitu pertama-tama dosen memperkenalkan diri. Nah, dan yang kedua yaitu memberikan gambaran sedikit tentang mata kuliah tersebut, yaitu pendidikan Pancasila. Nah, yang ketiga membahas tentang tata tertib di mata kuliah beliau. Tata tertibnya yaitu misalkan si mahasiswa terlambat selama 15 menit itu tidak boleh masuk. Nah, ketika mahasiswa terlambat selama 5 menit boleh masuk dan harus memberikan alasan kenapa si mahasiswa ini terlambat. Dan yang ketiga yaitu ketika pembelajaran di kelas tidak boleh membuka HP. Nah, yang keempat yaitu membahas tentang tugas-tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut, yaitu tugas kelompok yang akan pada pertemuan kedua ini yaitu membahas tentang pengenalan Pancasila. Seperti kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bisa dibagi menjadi beberapa poin, yaitu sebagai berikut: falsafah dan ideologi negara. Yang kedua yaitu penegasan dalam Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu landasan filosofis dan ideologi. Yang kelima kelarasan dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Selanjutnya yaitu masuk ke materi ketiga tentang makna nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita ketahui, dalam 5 sila tersebut memiliki makna masing-masing. Yaitu pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saja kita masuk ke materi yaitu pemahaman sila pertama dalam Pancasila. Pancasila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pertama ini memiliki makna yang sangat penting bagi ideologi bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah kebebasan bagi warga negara untuk menganut agama sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Yang pertama yaitu Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang diakui di agama Islam. Masuk yang kedua yaitu Kristen, Protestan, dan Katolik. Tuhan dipahami sebagai Trinitas. Yang ketiga yaitu Hindu, Tuhan adalah Brahman. Yang keempat yaitu Buddha, tidak fokus pada pemujaan dewa. Yang kelima yaitu Konghucu, lebih fokus ke moral dan etika. Masuk ke materi selanjutnya yaitu penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Nilai ini diwujudkan berbagai cara, seperti yang pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua menjalani perintah agama dan menjauhi larangannya. Ketiga saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat yaitu menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah. Baik, langsung saja kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu membahas tentang sila kedua. Langsung saja kita untuk membahas ke materi yang pertama yaitu pemahaman sila kedua. Seperti yang kita ketahui, kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghormatan terhadap hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan serta hak asasi manusia. Ini mencakup penghargaan terhadap kesetaraan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, atau agama. Saja lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang implementasi sila kedua. Nah, setiap manusia mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Berikut butir-butir implementasi sila kedua. Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat tidak semena-mena terhadap orang lain. Lanjut masuk ke pertemuan kelima yaitu membahas tentang sila ketiga yaitu persatuan, perintah agama, dan menjauhi larangannya. Ketiga saling menghormati antar umat beragama. Yang keempat yaitu menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah. Baik, langsung saja kita masuk ke pertemuan keempat yaitu membahas tentang sila kedua.
Langsung saja kita untuk membahas ke materi yang pertama, yaitu pemahaman sila kedua. Seperti yang kita ketahui, kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan penghormatan terhadap hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan serta hak asasi manusia. Ini mencangkup penghargaan terhadap kesetaraan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, atau agama. Saja lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang implementasi sila kedua. Setiap manusia mempunyai kehidupan yang layak dan bertindak jujur serta menggunakan norma sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Berikut butir-butir implementasi sila kedua. Yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang kedua yaitu saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat tidak semena-mena terhadap orang lain. Lanjut masuk ke pertemuan kelima, yaitu membahas tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas tentang makna sila yang ketiga. Makna persatuan Indonesia dibagi seluruh kalangan mencangkup rasa kebanggaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat umum. Selanjutnya masuk ke materi yang berikutnya, yaitu nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Makna persatuan Indonesia bagi seluruh kalangan mencangkup menumbuhkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air di masyarakat umum. Selanjutnya yaitu tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman. Berikut prinsip-prinsip persatuan menurut buku pendidikan Pancasila. Masuk yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua nasionalisme Indonesia, yang ketiga kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang keempat persatuan pembangunan. Masuk ke pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang sila keempat, yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sila keempat Pancasila. Sila ini mencakup berbagai banyak hal yang berkaitan dengan musyawarah dan demokrasi untuk menyelesaikan setiap masalah yang masuk ke materi yang terakhir, yaitu membahas tentang demokrasi dan partisipasi politik dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama yaitu demokrasi, yang kedua yaitu partisipasi politik, yang ketiga yaitu hubungan partisipasi politik dan demokrasi, yang keempat contoh implementasi, yang kelima peran masyarakat dalam pembangunan demokrasi. Yang ketujuh yaitu membahas tentang kuis, yaitu materinya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penerapan singkat tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masuk yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya bersikap adil kepada sesama. Masuk ke sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, contohnya menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Masuk ke sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya mengutamakan musyawarah dan perwakilan, contohnya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Pada pertemuan ke-8 yaitu UTS. Pada pertemuan ini kami hanya tanda tangan saja karena tugas sudah diberikan pada awal pertemuan, yaitu tugas kelompok membuat video, dan materinya pun sudah dibagikan pada awal pertemuan. Masuk ke pertemuan ke-9 tentang sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, makna sila kelima. Makna sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dilambangkan padi dan kapas, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Masuk ke materi kedua, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Masuk ke materi terakhir, yaitu penerapan keadilan sosial di kehidupan sehari-hari. Berikut yang pertama yaitu di lingkungan sekolah bersikap adil kepada teman dan guru. Di lingkungan keluarga contohnya adil kepada anggota keluarga. Di lingkungan pekerjaan contohnya menghindari gaya hidup boros. Pertemuan ke-10 yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke materi. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mengandung pengertian bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa oleh setiap warga negara Indonesia.
materi terakhir, studi kasus penerapan nilai-nilai Pancasila. Masuk ke sila pertama, contoh kasusnya musyawarah untuk pembangunan rumah ibadah. Sila kedua, latihan dan pekerjaan bagi disabilitas. Sila ketiga, festival budaya Nusantara. Lanjut sila keempat, contoh kasusnya pemilihan ketua RT atau RW secara demokratis. Sila kelima, contoh kasusnya program beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu. Masuk ke pertemuan ke-11 yaitu Konstitusi dan Pancasila. Masuk ke materi pertama, landasan konstitusional di Indonesia. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan yang berkaitan erat dengan suatu aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Masuk ke materi kedua, hubungan konstitusi dan Pancasila. Hubungan konstitusi dan Pancasila di Indonesia sangatlah erat karena keduanya merupakan dasar untuk menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut poinnya, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara; yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; yang ketiga, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masuk materi yang terakhir, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dilakukan 4 tahap. Yang pertama, amandemen di tahun 1999, yang kedua amandemen di 2000, yang ketiga yaitu amandemen di tahun 2001, dan yang terakhir amandemen global. Langsung saja ke materinya, studi kasus keberhasilan diplomasi Indonesia berdasarkan Pancasila. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang bisa dianalisis. Yang pertama yaitu Konferensi Asia Afrika di tahun 1995, yang kedua peran dalam gerakan non-blok, yang ketiga perundingan dan perdamaian di Aceh, yang keempat peran dalam ASEAN. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki beberapa nilai yang sering dibandingkan dengan nilai-nilai universal. Contohnya, nilai ketuhanan dalam Pancasila sering dibandingkan dengan konsep kebebasan beragama dalam nilai-nilai universal. Begitu pula dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila sering dibandingkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia secara umum. Masa berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan global. Contohnya, yang pertama, misi perdamaian PBB, yang kedua peran dalam ASEAN, yang ketiga diplomasi konflik internasional, yang keempat kontribusi forum internasional, dan yang terakhir yang kelima dialog antar agama dan budaya. Ke pertemuan yang ke-13 yaitu kepemimpinan Pancasila. Masuk ke materi pertama, konsep kepemimpinan berbasis Pancasila. Kepemimpinan berbasis Pancasila adalah gaya kepemimpinan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan panduan utama. Masuk ke materi berikutnya, studi kasus kepemimpinan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Masuk ke sila pertama, Bung Karno sangat menghargai perbedaan agama di Indonesia. Sila kedua, beliau memperjuangkan kemerdekaan. Sila ketiga, Bung Karno mempersatukan bangsa dan mencetuskan semboyan satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Sila keempat, merangkul dan mengembangkan musyawarah. Sila kelima, Bung Karno memperjuangkan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Ke materi terakhir, tantangan dalam menerapkan kepemimpinan. Yang pertama, rendahnya moral dan keteladanan pemimpin. Yang kedua, menantikan diri sendiri atau golongan. Yang ketiga, ancaman perpecahan bangsa. Yang keempat, kepentingan ekonomi dan ketidakadilan. Yang kelima, pengaruh budaya asing yang buruk. Masuk ke pertemuan ke-14, integrasi nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Masuk ke materi, membahas tentang pemahaman dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi muda. Konsep ini menekankan keseimbangan antara 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Masuk ke materi terakhir, mahasiswa memiliki peran penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Berikut beberapa peran utama. Yang pertama, agen perubahan. Yang kedua, penyebar pengetahuan. Yang ketiga, peneliti dan inovator. Yang keempat, penggerakan kegiatan sosial. Dan yang kelima, pemimpin masa depan. Lanjut ke pertemuan ke-15 yaitu tentang kuis. Langsung saja jawaban yang pertama, yaitu perubahan dari rumusan Pancasila bertujuan untuk mencapai konsensus nasional, memperkuat landasan inklusif, dan mempersatukan masyarakat Indonesia. Masuk ke jawaban soal nomor 2. Pancasila terdiri dari 5 sila yang terkait kepercayaan Tuhan, perlakuan adil, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Masing-masing sila mendukung satu sama lain dan membentuk dasar untuk kehidupan yang harmonis dan adil di Indonesia. Masuk ke jawaban soal nomor 3. Tantangan Pancasila meliputi hilangnya budaya, etika sosial yang menurun, ketidakadilan ekonomi, dan kurangnya pemahaman. Untuk mempertahankan relevansi Pancasila diperlukan upaya individu, masyarakat, dan negara. Masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 ini yaitu UAS. UAS ini sama saja dengan UTS sebelumnya, hanya tanda tangan saja ke kampus karena tugasnya sudah diberikan pada awal pertemuan, yaitu tugas merasum dari pertemuan 1 sampai